Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggota saya sendiri Elvina Rahmawati, Ines Jelita, Sakina Amira, dan Melpi Anestia. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai pengelolaan lingkungan belajar dan implikasinya pada kegiatan pembelajaran. Baiklah, langsung saja. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian dari lingkungan belajar yang akan dijelaskan oleh Melpi. Kepada Melpi, kami persilakan. Baiklah, saya Melvi Anistia. Di sini saya menjelaskan mengenai pengertian lingkungan belajar. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, lingkungan adalah suatu kegiatan bulatan, melingkungi atau melingkari. Lingkungan belajar menurut para ahli adalah lingkungan pendidikan. Menurut Hadikusumo, lingkungan pendidikan adalah segala kondisi dan pengaruh dari luar terhadap kegiatan pendidikan. Menurut Tirta Raharja dan Lasulo, lingkungan pendidikan adalah latar tempat berlangsungnya pendidikan. Lingkungan itu mencakup segala material dan stimulus di dalam dan di luar diri individu, baik bersifat fisiologis, psikologis, maupun sosial kultural. Berdasarkan pengertian dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan lingkungan belajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar yang mendapatkan pengaruh dari luar terhadap keberlangsungan kegiatan tersebut. Baiklah, saya Sakina Amira. Selanjutnya macam-macam lingkungan belajar. Yang pertama adanya lingkungan alam. Lingkungan alam atau lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang sifatnya alamiah, seperti sumber daya alam, yaitu air, hutan, tanah, batu-batuan, tumbuhan, hewan, atau flora fauna, sungai, iklim, suhu, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua adanya lingkungan sosial. Selain lingkungan alam, sebagaimana telah diuraikan di atas, jenis lingkungan lain yang kaya akan informasi bagi anak usia dini yaitu lingkungan sosial. Hal-hal yang bisa dipelajari oleh anak usia dini dalam kaitannya dengan pemanfaatan lingkungan sosial sebagai sumber belajar ini misalnya yang pertama mengenai adat istiadat dan kebiasaan penduduk setempat di mana anak tinggal. Lalu mengenal kehidupan beragama yang dianut oleh penduduk sekitar tempat tinggal dan sekolahnya. Lalu yang ketiga dan yang terakhir yaitu lingkungan budaya. Nah, di samping lingkungan sosial dan lingkungan alam yang sifatnya alamiah, ada juga yang disebut lingkungan budaya atau buatan, yaitu lingkungan yang sengaja diciptakan atau dibangun masyarakat atau manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Baiklah, itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Ines Jelita Padilla. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran PAUD. Yang pertama itu berorientasi pada perkembangan anak. Maksudnya yaitu dalam melakukan kegiatan, kita sebagai pendidik perlu memberikan kegiatan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak dan usianya, yaitu dengan memperhatikan perbedaan secara individual. Dengan demikian, dalam kegiatan yang disiapkan perlu memperhatikan cara belajar anak yang dimulai dari cara sederhana ke rumit, konkret ke abstrak, gerak ke verbal, dan dari keakuan ke rasa sosial. Yang kedua itu berorientasi pada kebutuhan anak. Nah, pada anak usia dini sedang dalam proses pembelajaran. Jadi anak usia dini itu usia dalam proses pembelajaran. Nah, di mana pada saat ini anak membutuhkan media dan fasilitas untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangannya. Nah, dalam hal ini bisa kita berikan pada anak melalui berbagai jenis kegiatan pembelajaran berdasarkan pada perkembangan dan kebutuhan masing-masing anak. Yang ketiga, bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain. Salah satu pendekatan dalam pelaksanaan pembelajaran ini yakni bermain. Nah, dari kegiatan ini kita hendaknya melakukan dengan situasi yang
menyenangkan dengan menggunakan strategi, metode, materi, dan bahan serta media yang menarik, serta juga diikuti, maksudnya mudah diikuti oleh anak. Nah, ketika bermain, jadi anak itu bisa membangun pengertian yang berkaitan dengan pengalamannya tadi. Keempat itu stimulasi terpadu. Nah, dalam perkembangan anak itu bersifat sistematis, progresif, dan juga berkesinambungan. Stimulasi harus diberikan secara terpadu sehingga berkembang secara berkelanjutan dengan memperhatikan kematangan dan konteks sosial serta budaya setempat. Nah, contoh jika anak melakukan kegiatan makan, nah pada saat mereka melakukan kegiatan tersebut, anak dapat mengembangkan beberapa aspek perkembangannya. Yang pertama, aspek moral dan agama. Dalam aspek ini, anak dapat belajar bagaimana tata cara makan yang baik dan benar dengan melakukan kegiatan makan tadi. Selanjutnya, anak juga dapat mengembangkan aspek sosial emosionalnya. Untuk emosionalnya sendiri, anak dapat menolong diri sendiri dan juga memiliki kedisiplinan. Dalam aspek perkembangan bahasa, mereka dapat mengenal kosakata tentang nama makanan dan juga peralatan makan yang mereka gunakan. Pada aspek kognitif, mereka dapat mengerti apa manfaat dari makanan yang mereka konsumsi. Pada perkembangan motorik, anak dapat belajar bagaimana belajar memegang sendok. Selanjutnya yaitu prinsip kelima, yakni lingkungan kondusif. Nah, lingkungan pembelajaran ini harus diciptakan sedemikian menarik dan menyenangkan sehingga anak itu selalu betah di dalam lingkungan sekolah. Contoh lingkungan fisik itu hendaknya memperhatikan keamanan dan kenyamanan anak dalam kelas dan juga bermain. Nah, penataan ruang belajar juga harus disesuaikan dengan ruang gerak anak dalam bermain sehingga anak itu dapat berinteraksi dengan mudah baik dengan pendidiknya maupun dengan teman-teman sebayanya. Selanjutnya itu yang ke-9, menggunakan pendekatan tematik. Nah, kegiatan belajar ini dirancang dengan menggunakan pendekatan tematik. Nah, tema ini sebagai wadah mengenalkan berbagai konsep untuk mengenal dirinya dan lingkungan sekitarnya. Nah, tema dipilih dan dikembangkan dari hal-hal yang paling dekat dengan anak, paling sederhana, serta menarik minat. Selanjutnya itu yang ke-7, aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan juga menyenangkan. Dalam proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan ini dapat dilakukan oleh anak yang disiapkan oleh pendidik melalui kegiatan-kegiatan yang menarik, menyenangkan untuk membangkitkan rasa ingin tahu anak, memotivasi anak untuk berpikir kritis, dan juga menemukan hal-hal baru. Ke-8 yaitu menggunakan berbagai media dan sumber belajar. Jadi setiap kegiatan untuk menstimulasi perkembangan potensi anak, kita perlu memanfaatkan berbagai media dan juga sumber belajar. Antara lain yaitu lingkungan alam sekitar atau bahan-bahan yang sengaja disiapkan oleh pendidik, atau penggunaan berbagai media dan sumber belajar yang dimaksud ini agar anak dapat bereksplorasi dengan benda-benda di lingkungan sekitarnya. Yang ke-9 yaitu mengembangkan kecakapan hidup. Nah, dalam proses pembelajaran harus diarahkan untuk mengembangkan kecakapan hidup melalui penyiapan lingkungan belajar yang menunjang berkembangnya kemampuan menolong diri sendiri, disiplin, dan juga sosialisasi, serta memperoleh keterampilan dasar yang berguna untuk kelangsungan hidupnya. Yang ke-10 itu ada pemanfaatan teknologi informasi. Nah, pelaksanaan stimulasi pada anak usia dini ini jika dimungkinkan dapat memanfaatkan teknologi untuk kelancaran kegiatan, misalnya tape, radio, televisi, komputer, dan lainnya. Nah, pemanfaat teknologi informasi ini dalam kegiatan pembelajaran dimaksudkan untuk mendorong anak menyenangi belajar. Dan terakhir, prinsip terakhir yaitu pembelajaran bersifat demokratis.
Nah, dalam pembelajaran ini atau proses pembelajaran di TK ini memberikan kesempatan kepada anak atau peserta didik untuk berpikir, bertindak, berpendapat, serta berekspresi secara bebas dan bertanggung jawab. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 kebaikan belajar bermakna. Yang pertama yaitu informasi yang dipelajari secara bermakna lebih lama diingat. Yang kedua yaitu informasi baru yang telah dikaitkan dengan konsep-konsep relevan sebelumnya dapat meningkatkan konsep yang telah dikuasai sebelumnya sehingga memudahkan proses belajar mengajar berikutnya untuk memberi pelajaran yang mirip. Yang ketiga yaitu informasi yang pernah dilupakan setelah pernah dikuasai sebelumnya masih meninggalkan bekas sehingga memudahkan proses belajar mengajar untuk materi pelajaran yang mirip walaupun telah lupa. Dari pemaparan yang telah kami jelaskan tadi, ditarik kesimpulan yaitu lingkungan belajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar yang mendapatkan pengaruh dari luar terhadap keberlangsungan kegiatan tersebut. Lalu macam-macam lingkungan belajar yaitu lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya untuk membentuk karakter anak agar tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Sebagian tokoh meringkas bahwa sedikit ada 3 hal pokok mengenai akhlak, mulai diantaranya yaitu sifat jujur, sifat amanah, dan membiasakan berbicara dengan baik. Itulah pemaparan dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga pemaparan dari kami tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.